Halo teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang pipa ya, pipa yang ditanyakan oleh salah satu teman kita di komentar. Pipa. Pertanyaan lengkapnya gini teman-teman. Apa yang membuat pipa Daikin lebih mahal Om? Dan akan berdampak apa kalau kalau pakai pipa yang lebih besar seperti 0,7 atau 0,8? Karena kan umumnya 0,6. Nah, pertama, apa yang membuat pipa Daikin lebih mahal? Lebih mahal karena ya ada rupa, ada harga, ada rupa ya. Ada harga, ada kualitas. Jadi kenapa dia mahal ya? Karena kualitas Daikin ini bagus. Pipa Daikin ini pipa bagus ya. Daikin ini hampir murni tembaga. Bahannya hampir murni tembaga. Jadi 99,9% itu tembaga. Jadi nggak ada campuran ya, nggak ada campuran logam lain. Dia hampir murni tembaga semuanya. Makanya kualitasnya bagus dan juga lebih tebal. Makanya dia mahal ya kualitasnya karena Daikin ini brand Jepang ya. Yang udah kita ketahui Jepang, Amerika, Jepang itu produk mereka nggak bakalan asal-asalan ya, pasti bagus. Produk keluaran Jepang itu, buatan Jepang itu pasti bagus. Apalagi Daikin ya, ya tahu sendiri AC-nya aja bagus ya. eh, Pipa ini biasanya ada dua acuan ya teman-teman, ada dua grade sertifikasi pipa yang diakui secara internasional ya. Jadi pipa ini nggak salah-salan. Jadi ada sertifikasinya ya, ada lembaga sertifikasinya. Yaitu kalau dari Jepang itu JIS ya. Sertifikasi pipa asal Jepang itu JIS. JIS strip H 3300 C 1220 T. Dan satu lagi ya, grade dari Amerika yaitu ASTM. ASTM strip B280. Jadi pipa yang udah lolos sertifikasi dari dua grade lembaga sertifikasi ini sudah pasti aman ya, dapat dipastikan aman untuk digunakan di AC. Nah, standarisasi ketebalan dari ASTM ini Amerika ya. Jadi si ASTM ini mengeluarkan standar pipa mereka itu di atas 0,7 ya, di atas 0,7 mm. Jadi mereka itu paling rendah itu 0,7. Di bawah 0,7 artinya tidak lolos uji sertifikasi dari ASTM ya, ASTM yang Amerika ini. Lalu standar ketebalan dari JIS Jepang ini ya, JIS Jepang itu di atas 0,6 mm ya. Nah, kalau menurut si JIS ini atau JIS ini, dari sertifikasi dari Jepang ini, standar mereka itu 0,6, paling kecil, paling rendah itu 0,6 ya, 0,6 ke atas. Jadi yang si ASTM Amerika ini lebih tebal ya, standar mereka lebih tebal. Kalau Jepang lebih di bawah dikit dari mereka, dari Amerika ASTM tadi, yaitu 0,6 kalau JIS ya. Jadi di atas 0,6 mm kalau standar Jepang ya. Tuh ya, jadi acuannya gitu. Kalau pipa, biasanya kalau kita beli pipa di kardusnya itu ada bacaan JIS nomor apa gitu kan. Lalu ada ASTM. Nah, itu artinya si pipa ini udah layak, nah, udah aman untuk digunakan karena udah lolos uji sertifikasi dari dua lembaga sertifikasi pipa ini ya. Pipa AC ini. Biasa ada kalau pipa-pipa bagus, merek-merek ternama itu pasti ada ASTM, JIS kayak gitu ya. Kayak merek-merek terkenal itu ya, kayak Gembla, Nippon Steel, Tateyama,
banyak ya, Saiki, Pikeiru, terus ada ya Daikin. Lalu brand-brand AC juga biasanya mengeluarkan ya, kayak LG, Samsung itu mereka mengeluarkan pipa itu, mereka juga produksi. Lalu ya kayak gini, Daikin kan punya AC-nya, lalu punya pipanya juga. Tapi ya lihat di kardusnya itu ya, di kardus kardus apa, pipa itu, atau di arma plek pipanya biasanya ada bacaan ASTM, JIS. Nah, itu berarti itu kalau ada JIS, ASTM atau salah satunya berarti aman untuk digunakan ya. Dan berdampak, dan pertanyaan kelanjutannya ya, dan akan berdampak apa kalau pakai pipa yang lebih besar seperti 0,7 atau 0,8 karena umumnya 0,6. Nah, jadi dampaknya gini teman-teman. Jadi pipa ini, oh ya, gue kasih tahu. Ini sebentar, gue kasih tahu dulu. Ini pipa ini ya. Ini pipa Daikin nih, contohnya nih, pipa Daikin. Nih, mana kamera? Nih, tebal banget ya. Tebal banget. Nah, sekarang bandingkan dengan pipa biasa ya. Tuh, aku cari dulu. Nah, ini pipa biasa. Ini pipa Daikin ya. Daikin. Sekarang lihat. Yang di kanan gua ini yang ini pipa Daikin, ini pipa biasa. Coba lihat ketebalannya. Kelihatan ya. Dari sini aja udah kelihatan ya perbedaannya. Ini Daikin lebih tebal. Daikin lebih tebal, dan pipa biasa ini yang merek nggak jelas ini lebih tipis. Ini jelas di bawah 0,6 ini ya teman-teman, tipis sekali. Nah, lalu lihat dari patahannya aja nih, si pipa Daikin itu dipatahin gini masih bisa dilewatin teman-teman, masih bisa nah terus dia lebih agak keras ya, ini patahannya aja masih bisa dilewatin freon ya. Coba kalau yang pipa jelek, pipa biasa, dia nggak bisa melengkung gini teman-teman. Dipatahin itu dia nggak bisa melengkung gini, dia langsung patah. Kalau yang pipa biasa langsung patah kayak gini nih ya, dia nggak bisa melengkung gitu, nggak bisa melengkung kayak Daikin nih, kayak gini nih. Nah, bandingin ya. Nah, kalau Daikin melengkung gini, ini masih bisa ya, masih bisa dilewatin freon. Kalau ini nggak bisa teman-teman, ini udah nggak bisa. Kalau dia patah begini udah nggak bisa dilewatin freon, itu mampet ya. Nah bahayanya lagi kalau misalkan udah patah gini, kita balikin, kita lempengin agak gini. Nah, itu meninggalkan retakan teman-teman, meninggalkan retakan. Nah, retakan ini bisa menyebabkan kebocoran ya, bocor halus ya teman-teman. Lalu lihat, ada kayak semacam garis ya, patahan dari bekas patahan itu kayak garis ya. Nah, ini bahaya, ini bisa menyebabkan kebocoran freon ya, kebocoran freon. Kali ini nggak ada teman-teman. Di si pipa Daikin ini dibalikin lagi, itu nggak ada bekas retakan, nggak ada bekas kayak patahan ya, nggak ada. Nah, itu teman-teman bedanya. Nah, dampaknya apa kalau pakai pipa lebih besar? Dampaknya gini teman-teman. Jadi pipa AC ini ibaratkan pembuluh darah ya. Kalau kita urat ya, pembuluh darah ya. Jadi ini yang akan mengalirkan darah kita. Kalau di badan kita itu urat, ini akan mengalirkan darah-darah ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau bayangin kalau pembuluh darah kita pecah, gimana? Kita bisa sakit, bisa stroke ya, bisa stroke. Nah, sama kayak si AC ya, AC ini ibaratnya pembuluh darahnya AC. Jadi dia mengalirkan gas freon ya teman-teman, gas freon. Nah, kalau dia pakai pipa tipis,
dia akan bocor. Nah kalau bocor freonnya habis. Kalau di orang ibarat stroke, kalau di AC nggak dingin ya teman-teman, nggak dingin karena freonnya habis. Dampaknya bagus ya teman-teman. Jadi freon nggak akan ada kebocoran. Biasa kalau teknisi yang masang AC itu suka ya entah kelipat, antara patah di atas plafon itu. Jadi dia nggak akan ada kebocoran teman-teman ya, nggak ada kebocoran. Lalu kalau di pipanya lebih tipis itu di flaringan. Flaringan nih biasanya kan ada flaringan nih. Nih, di apa, nah ini kayak gini, ini flaringan namanya, flare ya, flaringan nih. Nah ini kalau pipa tipis dia akan, pinggiran ini akan menimbulkan retak-retakan kecil, terus digencet ya, digencet pakai baut baut nepel ini ketemu di sana. Nah itu akan retakan itu akan melebar ya teman-teman. Nah itu bisa menyebabkan kebocoran freon. Nah kalau ini pipa tebal ini nggak bakalan bocor. Jadi Daikin ini pipanya bagus banget teman-teman, bagus banget ini. Pipa-pipa recommended nih, tebal banget. Tuh. Seperti yang kita udah ketahui bahwa AC sekarang itu menggunakan freon R32 R410 ya, udah pasti ya. AC baru itu pakai R410 R410 R32. Nah R32 R410 ini tekanannya keras sekali ya teman-teman. Jadi 140 sampai 170 PSI, sampai ada yang sampai ya sekitar segitu, ada 175, ada 160, ada 140, ada 150 PSI ya. Jadi sangat keras dibandingkan dengan AC yang sebelumnya, yang dulu-dulu, yaitu R22 yang tekanannya hanya 60 sampai 80 ya, sekitar segitu. Nah kalau R32 R410 ini bisa 2 kali lipatnya R22 ya, jadi keras sekali. Kalau pakai pipa yang kayak gini-gini itu resikonya kebocoran besar sekali, bisa meledak ya, pecah karena apalagi retak-retak ini. Nah kalau ini nggak bakalan bocor ya teman-teman, karena seperti yang udah gue ceritain sebelumnya bahwa AC itu kerusakannya itu 70% biasanya dari kesalahan pasang ya, jadi kesalahan dari teknisinya, salah masang yang tidak sesuai dengan prosedur pemasangan yang benar. Lalu 20%-nya itu dari material pendukung teman-teman. Material pendukung itu apa aja, kayak pipa, kabel. Nah biasanya pakai pipa tipis. Nah itu menyebabkan AC jadi rusak, tidak dingin. Lalu misalkan pakai kabel aluminium, nah kayak gitu-gitu ya teman-teman. Pipa gini, ini tipis sekali, tipis banget, nih langsung patah gini. Tuh kalau dibalikin patah, retak. Lihat pipa Daikin dilipat-lipat kayak gini, dia nggak bakalan patah banget teman-teman, dia nggak akan patah banget. Nah lihat pipa ini, dipatahin tuh langsung patah teman-teman, benar-benar mampet. Kalau Daikin itu sampai segini itu masih bisa dilewatin freon teman-teman, digulung kayak gitu. Ini langsung patah, bayangin, jauh ya. Jadi gitu ya teman-teman, kenapa pipa Daikin itu lebih mahal ya. Jadi pipa itu adalah material pendukung yang sangat vital, karena kan umumnya 0,6. Jadi pipa itu semakin tebal semakin bagus ya teman-teman, semakin tebal semakin bagus. Menurut gua 0,6 ini masih bisa sih, tapi ini standar minimalnya ya, paling rendah 0,6, dan di bawah 0,6 itu nggak boleh ya teman-teman, itu bahaya sekali. Semakin tebal semakin bagus, 0,7, 0,8 gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan yang nanya tadi bisa paham ya, dan teman-teman yang lain yang belum mendapatkan informasi ini mungkin ada undang-undang yang sama bisa paham juga. Dan untuk teman-teman yang lain jangan lupa subscribe ya,
karena channel ini terus akan memberikan info-info tentang AC, apa aja tentang AC. Jika teman-teman di rumah punya unek-unek tentang AC-nya atau apa aja yang berhubungan dengan AC, silakan di komentar ya. Pasti gue balas ya, walaupun gue misalkan lagi slow, kalau lagi slow respon berarti gue lagi nguli ya. Tapi kalau gue lagi waktu kosong luang, pasti langsung gue balas. Oke teman-teman, terima kasih.